Iya, silakan Pak Mangku. Om Swastiastu. Bapak Ibu sareng sami berjumpa kembali pada hari ini, hari Rabu. Pembahasan kita Bhagavad Gita tiang nuna sampure untuk Bu Nyoman karena tiang majukan karena benjang tiang ada kegiatan dinas keluar daerah ke Palembang Ibu. Jadi selama 3 hari niki. Jadi besok tiang nggak mungkin untuk bisa mengisi acaranya. Jadi makanya tiang mohon izin pada JDW untuk bisa dimajukan karir Ibu. Semoga tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu semeton yang lainnya. Nah, baik Bapak Ibu sareng sami, hari ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita, diskusi kita minggu yang lalu sampai sloka 38 dan hari ini kita akan membahas sloka yang ke-39 sampai berakhirnya bab yang ketiga pada hari ini. Seperti biasa, mari kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama melakukan pengastawa doa bersama. Jadi kita mulai bersama-sama. Ini kawitin. Om Apawitra Sarvavastang Gato Piva Yasmare Pundarikaksam Sabahya Abhyantara Suci Sri Vishnu. Doa lanjutannya. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Suksema Ibu sareng sami. Baik, kita lanjutkan sloka yang ke-39 nih. Bapak Ibu sareng sami ya, kita baca bersama-sama yang awali dengan nada priring. Avratam jenan nametena. Avratam jenan nametena. Jenani nunit yawahirina. Jenani nunit yawahirina. Kamarupena kaunteya. Kamarupena kaunteya. Dusperena nalena cha. Duspurena nalena cha. Wahai Arjuna, hawa nafsu ini dengan begitu kuat menutupi pengetahuan suci seseorang. Dan bagi orang-orang bijaksana, ia adalah musuh abadi dalam bentuk hawa nafsu. Ia akan mampu membakar segalanya bagaikan api, menyala-nyala dan tidak akan pernah terpuaskan. Ini Bapak Ibu sareng sami, di pertemuan kita minggu yang lalu, kita sudah membahas betapa kuatnya pengaruh daripada nafsu itu sendiri. Bahkan para bijaksana mengatakan bahwa ia seperti musuh abadi dan akan mampu membakar, melahap kita setiap saat kalau kita tidak mampu menguasai ketiganya, yaitu kama, loba dan kroda. Jadi keinginan, kemudian ketamakan dan kemarahan. Jadi bentuk nafsu ini yang kemudian
memang Ampuri penting banget saat ini menjadi cikal bakal segala kekisruhan yang ada di dalam hidup kita, baik dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam kehidupan kita berada di tengah masyarakat. Ya, sifat kebencian dari hawa nafsu ini dibuat lebih eksplisit oleh Sri Krishna. Kama yang berarti keinginan, kemudian duspurena yang artinya tidak terpuaskan, dan anala yang tidak ada habis-habisnya. Jadi kalau kama ini ya tidak kita benar-benar kendalikan dengan baik, di awal tidak kita kenali dengan baik yang mana menjadi kebutuhan, yang mana menjadi keinginan, maka dia akan bersifat duspurena. Jadi ketika keinginan itu tidak mampu kita bendung, tidak mampu kita kuasai, tidak mampu kita kendalikan, dia akan duspurena, tidak akan pernah terpuaskan. Ya, digambarkan oleh tetua kita, ya kama ini seperti luka ya dalam tubuh kita yang sering kita garuk, seperti gatal yang kita garuk dalam tubuh kita. Ya, semakin digaruk semakin asik, tetapi pada akhirnya akan menimbulkan luka yang sulit kita sembuhkan. Ya, apalagi Tampuru saat ini ya dengan dunia mengalami gejolak horizontal yang sedemikian besar ya. Di negara kita ada di Papua, ada di Bali, di mana ada gejolak-gejolak horizontal. Bahkan mungkin di dalam pergaulan kita, pergumulan kita yang paling kecil, ya ditempelkan di Banjar, ya barangkali ada juga kemudian hal-hal negatif yang justru bersumber dari ini. Ya. Dan kalau itu tidak terpuaskan, dia tidak akan pernah ada habisnya. Dia akan terus berlanjut, berakumulasi sedemikian rupa. Keinginan akan mampu mengalahkan kekuatan diskriminasi yang sudah dilakukan. Jadi sering sekali keinginan ini nafsu ini bisa mengalahkan pertapaan-pertapaan atau puasa-puasa atau bentuk-bentuk perilaku kerohanian yang sudah kita pernah lakukan sebelumnya. Ya. Dan sering sekali kita jatuh karena hal ini. Kemudian ya, ada pesan indah dari Sang Buddha yang kita bisa renungkan di dalam Dhammapada. Saya sengaja mereferen Dhammapada di adia yang pertama, sloka yang ke-86. Nah, ini bahasa Pali ya. Nakaha pana wasena titi kame suwijati. Apa sada kama duka kama iti winaya pandito. Jadi para pandita atau para biku yaitu diingatkan oleh Sang Buddha bahwa nafsu membara seperti api yang tidak akan pernah bisa dipadamkan. Yang tidak pernah bisa membawa kebahagiaan bagi siapapun. Jadi orang bijak ya, tentu akan meninggalkan sifat-sifat seperti ini. Karena akan jadi nafsu ini dianggap sebagai akar daripada penderitaan. Ya. Jadi kama duka kama, jadi akar daripada penderitaan. Tapi mereka yang tidak memahami rahasia ini akan menyanyiakan hidup mereka dalam pengejaran. Ya, kita akan memburunya, berusaha untuk memuaskan itu. Jadi tak ubahnya kita seperti kunang-kunang yang ingin mendapatkan cahaya, kemudian kita terbakar oleh cahaya itu sendiri. Padahal kunang-kunang sendiri membawa cahaya. Jadi dia lupa kepada dirinya bahwa dirinya sudah terang. Tetapi dia justru memburu terang. Akhirnya dia terbakar oleh nyala api itu sendiri. Demikian juga kita, kalau kita tidak menyadari bahwa diri kita sudah diberikan anugerah karunia yang luar biasa oleh Tuhan, kemudian kita justru memburu objek-objek sensual, nah justru objek-objek inilah yang akan menjadi sumber malapetaka, sumber penderitaan pada diri kita. Bapak Ibu sareng sami, ya, tentu ini adalah pemahaman yang sangat dalam, yang memerlukan tidak cukup hanya sekedar dibaca, tetapi justru memang memerlukan permenungan-permenungan mendalam kepada kita. Kita harus kembali lagi mengenali apakah kama yang ada dalam diri saya adalah kama yang bersifat material atau justru keinginan agar kita terbebaskan dari
ikatan itu. Ini yang harus kita kenali jauh lebih dalam. Sehingga ya sadana-sadana kerohanian yang kita lakukan semestinya mengarahkan kita pada penelisikan ini. Hanya saja sayangnya, gitu saya katakan, kita justru menjadi sedemikian bersemangat menelisik, ya menelisik itu istilahnya, ngorekin gitu, keinginan ngorekin kelemahan orang lain. Kita justru menjadi sangat malas untuk menelisik, ngorekin diri sendiri, mengenali aspek karma ini yang justru mungkin sering menyebabkan kita menderita. Nah, ini tentu memerlukan perjuangan, tidak hanya cukup sekali hanya pada saat hari-hari suci saja. Ini adalah merupakan pekerjaan harian yang harus kita lakukan terus. Menelisiknya terus-menerus agar kita mampu mengenali lebih dalam. Ketika kita sudah mengenalinya lebih dalam, tentu kita akan memiliki peluang untuk mengendalikannya. Tanpa hal itu, kita akan sangat sulit maju nanti ke memahami hakikat-hakikat apa yang diajarkan di dalam Bhagavad Gita pada adhyaya berikutnya. Itu yang kira itu. Dilanjutkan, Haji. Bisa berikutnya, Ji. Ya, gitu Mas. Gitu ya, Mas. Dengan swasti juga. Ini 38 ya, Ji ya? Nggih, pamangku. Slide-nya seperti ini. Waduh, ini kalau nggak salah 40 Bentar. kalau nggak salah. Coba dia cek. Oh, ini salah ketik. Oh ya, mungkin saya salah gini. Dia salah ketik. referen aja. Dia indiko sloka 40 tapi dia yang salah ketik. Jadi dia nggak sempat ganti. Ini sloka yang 40 ampura, sering banget teman Bapak Ibu saudara kami. Indriyani mano budir. Mano budir. Asya distanam uciate. Asya distanam uciate. Etairwimo hayati esa. Etairwimo hayati esa. Nanam auratiadehinam. Dinanam awatiadehinam. Jadi indria, ya, pikiran dan kecerdasan. Jadi ada indria, pikiran, dan kecerdasan dikatakan sebagai tempat duduk yang nyaman bagi kama, bagi hawa nafsu ini. Melalui indria, pikiran, dan kecerdasan, ya, hawa nafsu ini menutupi pengetahuan suci dan membingungkan sang roh yang berada di dalam badan jasmani. Jadi ini harus dikenali bahwa nafsu itu bisa berada di 3 tempat itu. Bisa ada di indria-indria kita. Yang dimaksudkan indria di sini tentu adalah 10 indria kita. Ya, mata, hidung, telinga, mulut, lidah, pencernaan, kulit, ya, organ seks, organ pembuangan, tangan, dan kaki kita. Kemudian ada pada pikiran, dalam pikiran kita, dan juga ada pada kecerdasan kita. Jadi tingkat-tingkatnya tentu akan sangat bervariatif. Kalau dalam indria mungkin gampang dikenali, di dalam pikiran agak sulit, apalagi di dalam kecerdasan. Itu tentu akan menjadi sangat sulit kita kenali. Bentuk perwujudan daripada kama itu. Melalui indria, ya, pikiran-pikiran kita dan pengetahuan kita akan dikuptasi, sehingga kecerdasan, kesucian daripada sang roh itu tidak akan mampu, dia akan terbelenggu di dalamnya. Jadi dengan menggunakan lokasi, ya, di mana nafsu itu bersemayam,
Kemudian Sri Krishna saat ini menunjukkan bahwa ada metode untuk mengendalikannya. Nah, ini kan perlu. Jadi kita sudah tahu sekarang bahwa nafsu itu bisa berada di, bayangkan berarti kalau 10 tambah 1 tambah, berarti ada di 12 lokasi. Ya, 10 indria, 1 pikiran, dan 1 kecerdasan. Jadi ada di 12 lokasi di mana kama itu bisa berada. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan itu. Ya. Benteng musuh harus dilihat sebelum seseorang dapat mengepungnya. Ini penting ya. Jadi kita sebelum kita mengendalikannya, kita perlu tahu ya, di mana posisinya. Nah, dalam sloka ini sebenarnya Sri Krishna menyatakan bahwa indria, pikiran, dan intelek adalah tempat dari mana nafsu menjalankan dominasinya atas jiwa. Nah, ini harus dikenali ya. Jadi indria, indera, pikiran, dan intelek adalah tempat dari mana nafsu menjalankan dominasinya. Nah, di bawah pengaruh nafsu ini, objek-objek indria ya diinginkan oleh indria itu. Jadi di bawah pengaruh nafsu, di bawah pengaruh kama itu, indria kita, ya, objek-objek indria ini diinginkan oleh indria. Indra-indra mengkuptasi pikiran. Jadi akhirnya indria ini mengkuptasi pikiran. Ya, pikiran menyesatkan intelek. Dan intelek kehilangan kekuatan diskriminasinya. Jadi intelek akhirnya kehilangan daya pemilahnya. Mana baik, mana buruknya, jadi dia nggak memiliki kemampuan. Jadi perjalanannya seperti ini. Jadi apa yang dilihat oleh mata akan mempengaruhi pikiran. Ya, itu maksudnya. Jadi saya sederhanakan. Jadi misalnya contoh, ya, mata kita yang melihat kejelekan atau kebaikan itu akan disimpan oleh pikiran. Ya, dia akan masuk ke dalam sistem kerja pikiran kita. Nah, akumulasi dari apa yang ada dalam pikiran kita ini akan mempengaruhi intelektualitas kita, akan mempengaruhi budi kita. Semakin banyak kita mengumpulkan file-file karma kebaikan atau file-file karma keburukan melalui indria kita, maka itulah yang akan memenuhi sistem kerja pikiran kita. Yang mana dominasinya lebih banyak, apakah kebaikan atau keburukan. Nah, dominasi file-file karma baik dan karma buruk yang ada dalam pikiran ini akan mempengaruhi sistem kerja, daya pilah kita, budi kita. Ya, kalau karma baik yang lebih banyak dalam sistem kerja pikiran kita, maka daya pilah wibeka itu akan semakin bagus. Tetapi kalau dalam sistem kerja pikiran kita banyak akumulasi file-file negatif, maka di saat yang sama daya pemilah wibeka kita akan menjadi tumpul. Ya, makanya banyak orang kok budinya tumpul, jadi dia nggak bisa tahu mana benar, mana salah. Jadi ketika kita mengalami itu, tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, maka pada saat itu sesungguhnya pikiran kita sedang dipenuhi oleh file-file yang negatif. Bapak Ibu sareng sami, ya, saat ini ya, di dunia fenomenal saat ini, ya apalagi di zaman Kali Yuga ini memang gitu, sebagian besar dari kehidupan ini kita lebih senang, lebih cenderung, lebih gampang, lebih mudah menerima hal-hal yang kurang baik. Ya. Kita sedemikian mudahnya membicarakan keburukan dibandingkan membicarakan kebenaran. Ya. Contoh sederhana gitu, kalau kita ngerumpiin susastra gitu, orang jarang ada yang mau bergabung. Tapi kalau membicarakan gosip yang nggak ada sumber rujukan yang benar, itu orang itu senang ngupingnya gitu. Ini fakta yang ya kita alami. Jadi kalau kita membicarakan sastra itu membicarakan kebenaran itu boyainnya gitu. Ya, misalnya ada anak muda gitu yang membicarakan dharma gitu. Beban numbuh kadang-kadang diboyain. Dan lain sebagainya. Ini terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, makanya kita yang ada di ruangan ini, mari kita juga tidak menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu. Kan kita tidak mau jiwa kita itu kehilangan kesadarannya. Kita tidak mau budi kita, wibeka kita kehilangan daya pemilahnya. Kita tidak mau. Kita ingin tetap memiliki kondisi yang sehat, skala dan niskala. Baik dalam dataran fisik, psikis,
emosi, mental, dan spiritual. Itu harapan kita. Maka mau tidak mau, mari kita berlomba-lomba untuk mencerap ya energi, ya, karma-karma kebaikan melalui indera kita, melalui mata kita, telinga kita. Ya, di dalam Vedanta dikatakan, ya, telinga aku ciptakan kepada dirimu agar engkau mampu mendengarkan kebenaran. Mulut diciptakan oleh Tuhan agar kita bisa mengatakan kebenaran. Tangan diberikan oleh Tuhan kepada kita agar kita mampu berkarya melakukan kebaikan. Kaki diciptakan oleh Tuhan agar kita mampu melangkahkan, mengantarkan tubuh kita di jalan-jalan Dharma. Hidung diciptakan dalam rangka untuk agar kita mampu mencium aroma ya, kebaikan dan lain sebagainya. Kulit diciptakan dengan kepekaannya agar kita mampu merasakan kepekaan yang positif. Dan semuanya dilakukan oleh, sebenarnya desainnya seperti itu. Hanya saja itu saya katakan, ketika kita membiarkan karma itu mempengaruhinya, keinginan-keinginan itu yang destruktif yang pokoknya, maka kita akan lebih senang melihat yang tidak baik, mendengar yang tidak baik, mengatakan yang tidak baik, melakukan yang tidak baik, dan lain sebagainya. Nah, ketika kecerdasan kita dikaburkan, nah, bayangkan apa yang terjadi ketika kecerdasan kita dikaburkan, maka kita akan tertipu, ya, tertipu untuk menjadi budak daripada nafsu dan akan melakukan apa saja untuk memuaskannya. Ya, ketika orang melakukan tindakan-tindakan koruptif, sesungguhnya adalah karena itu, karena keinginan yang berlebih yang tidak dikendalikan. Tulis itu gimana? Di mana Ya, sih kan terus meminta untuk dipuaskan. Ya. Di Bali dibilang seperti bererong gitu ya. Jadi dia akan moroti. Oh, di Ya, sini seperti bererong. ngecetak ke sini. Instrumen-instrumen ini ya, indria, pikiran, dan intelektual sendiri itu tidak buruk sebenarnya. Saya katakan dia tidak buruk, dia sangat bagus, dia cuma sangat bagus. Ya, mereka diberikan kepada kita untuk tujuan mencapai realisasi Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Tetapi kita telah membiarkan ya, nafsu ya, dalam berbagai bentuk untuk mengepung mereka. Ini yang sebenarnya yang terjadi. Ini yang harus kita kenali. Nah, sekarang kita harus menggunakan indria. Bagaimana caranya? Ya, kita harus berjuang menggunakan indria, pikiran dan intelek itu yang sama ya. Jadi yang sama untuk mengangkat diri kita sendiri. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa terangkat mencapai realisasi Tuhan? Adalah dengan cara itu. Dengan menggunakan indria kita, hidup kita ini, tubuh kita ini, seluruh indria kita, pikiran kita, dan intelektual kita untuk mengangkat diri kita. Ya, jadi ini seperti dua keping uang logam. Ruobinede, kita mau menggunakannya untuk apa? Ya, bahasa manajemen mengatakan, the key is in our hand. Kunci itu ada saat ini bersama kita. Tinggal kita mau menggunakannya untuk yang mana. Itu pilihannya ada. Jadi setiap pilihan tentu akan mengandung konsekuensi logis. Ya, yang buruk tentu akan menghasilkan penderitaan. Kebajikan tentu akan mendatangkan kebahagiaan. Tinggal kita sekarang memilih yang mana, kita mau menderita atau kita mau bahagia. Karena tujuan utama kelahiran kita ke dunia ini kan hanya dua. Bagaimana caranya menghindarkan diri dari penderitaan dan kita mendapatkan kebahagiaan. Yang kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Itu yang kira Nike. Oke, lanjut Ji. Di sloka yang ke-41, kita baca bersama-sama. Tasmat tuam indriyani ado. Tasmat tuam indriyani ado. Niyamya bharata sabar. Nia Berata sabar. Papmanam prajahirenam. Settingnya di mana? Apmanam prajahiyanam. Jnana wijnana sanam.
Jenana. Jenana wijnana sanam. Oleh karena itu, wahai Arjuna, yang paling utama di antara keturunan Bharata, sadari ya, sejak awal bahwa engkau hendaknya mengendalikan indria-indria tersebut. Dengan kekuatan sepenuhnya, ya, bunuhlah hawa nafsu ini yang merupakan penghancur segala pengetahuan dan keinsyafan diri. Jadi perintahnya tegas. Jadi kita diajak untuk ya, melakukan eliminasi terhadap kama-kama yang negatif yang mungkin saat ini masih bersama kita. Hanya dengan cara inilah kita akan bisa pengetahuan kita dan keinsyapan diri kita tidak ikut-ikutan hancur. Hanya dengan cara ini. Jadi tinggal sekarang itu saya katakan pilihannya ada di tangan kita. Kita mau menghidupkan yang mana? Apakah kita ingin menghidupkan keinsyapan diri dan pengetahuan kita, atau kita akan menghidupkan hawa nafsu itu? Ya, dilanjut aja. Jadi sekarang Sri Krishna menjelaskan bagaimana mengatasi nafsu itu. Nah, akar dari segala kejahatan yang sangat merusak kesadaran kita sebagai manusia. Setelah kita bisa mengidentifikasi gudang tempat di mana nafsu itu berada, di dalam pikiran, di dalam indria, di dalam pikiran, di dalam kecerdasan. Nah, Sri Krishna meminta kepada Arjuna pada awalnya untuk mengekang indrianya. Ini di awal, di sloka-sloka sebelumnya, Sri Krishna menjelaskan kepada Arjuna agar Arjuna mampu mengekang, mengendalikan indria-indria itu. Jadi membiarkannya muncul adalah penyebab kesengsaraan. Jadi beliau mengatakan ketika kita membiarkannya bertumbuh, ya, dengan tunas cabang rantingnya, inilah yang menjadi penyebab kesengsaraan itu. Sementara untuk menghilangkannya, ya, ketika kita bisa mampu menghilangkannya, ini adalah merupakan jalan untuk menuju kedamaian. Jadi tetap pilihannya ada dua. Tinggal kita sekarang mau yang mana kita lakukan. Apakah kita mau menghilangkannya, atau kita akan membiarkannya tumbuh menjadi cabang, menjadi ranting, menjadi dahan-dahan yang lain. Namun jika kita menganggap diri kita sebagai jiwa, dan satu-satunya tujuan kita adalah kebahagiaan jiwa, nah, ini kan penegasan, maka akan lebih mudah untuk meninggalkan keinginan material tersebut. Jadi ini tergantung mana motivasi yang kita mau ambil. Jadi saya katakan, kalau kita memiliki motivasi yang besar untuk menghilangkan keinginan-keinginan itu, maka kita akan di saat yang sama, automatically, di saat yang sama kita akan diberikan kekuatan yang luar biasa untuk menuju jalan kedamaian itu. Ya, setiap langkah yang kita arahkan kepada arah kebaikan, maka arah itu akan mengantarkan kita pada kedamaian. Di adya yang kedua, dulu pernah saya mengatakan bahwa memang ya, setiap karma kebaikan yang kita lakukan bisa jadi di saat itu kita belum memetik hasilnya, tetapi di saat yang sama ya, kemalangan kita sudah dijauhkan. Atau kita balik, pada saat kita melakukan karma-karma ketidakbaikan, bisa jadi pada saat itu kita belum menerima hasilnya, namun keberuntungan kita sudah menjauh pada saat itu. Nah, ini logikanya seperti itu. Nah, Sri Krishna memberitahu kepada Arjuna untuk mengendalikan indrianya, dengan demikian yang akan dapat membunuh nafsu yang ada di dalam dirinya. Jadi kita perlu mengendalikan indria kita. Nah, cara mungkin ya, kalau ampun ya, saya banget begitu di media, di wall media sosial kita ya, terpampang banyak berita-berita yang berseliweran, yang nggak jelas juntrungannya gitu ya, entah dari mana sumbernya, apalagi itu isinya fitnah, kemudian provokasi, kemudian dan lain sebagainya. Ya tentu kita sebagai orang yang bijaksana ya nggak usah terlalu responsif, apalagi kemudian gatal tangannya untuk meneruskan nambah-nambahi lagi, manas-manasin ya, kita nggak perlu melakukan itu. Kita harus menyadari bahwa ya karma kita tidak hanya
bersumber dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, jari-jemari kita juga perlu kita kendalikan. Ya, kalau selama ini kita ya, diajarkan berpuasa, mengendalikan makanan dan minuman, ya itu yang umum. Ya, tentu di zaman digital sekarang kita perlu juga mengendalikan jari jemari kita agar tidak mudah kemudian ikut-ikutan ya, men-share, meneruskan, mengomentari hal-hal yang kebenarannya belum pasti. Itu penting kita lakukan agar kita tidak terjerembab ke dalam pusaran ketidakbenaran itu. Ya, saya pernah menulis bahwa ya, yang disebut maling itu bukan saja yang melakukan pencurian, tetapi adalah mereka yang meneruskan, menikmati, memberikan saran, ya, menyembunyikan, dan yang menikmati adalah termasuk kelompok itu. Kita tidak boleh juga berada seperti itu. Untuk mencapai ini kita harus menggunakan instrumen yang lebih tinggi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Seperti yang dinyatakan nanti di dalam sloka berikutnya. Jadi ada instrumen yang lebih tinggi yang harus kita gunakan. Jadi istilahnya kalau makin gitu ya. Jadi seperti Pak Komang gitu misalnya, ketika dia ingin melakukan sesuatu yang lebih besar, maka dia harus menggunakan media yang lebih unggul dari itu kan gitu. Jadi istilahnya begitu. Jadi kita nggak bisa rata-rata sama. Jadi tadi sudah kita tahu. Nafsu itu ada di 3 tempat, indria, pikiran, dan kecerdasan. Lalu apa yang kita bisa lakukan untuk mengendalikan itu? Tentu adalah sesuatu yang lebih besar daripada itu. Tidak cukup hanya biasa-biasa saja. Ya, saat ini misalnya saya katakan, mungkin kita sudah biasa sembahyang 3 kali sehari. Pagi, siang, sore, ya kita melaksanakan nitya karma puji. Tetapi karena kemudian fenomena alam saat ini, ya COVID itu misalnya, ternyata doa Trisani itu untuk ukuran kita ternyata belum cukup gitu ya. Kita perlu memberikan suplemen-suplemen ini. Ya tadinya mungkin sama dengan makan, kita cukup makan 3 kali sehari ya, pagi, siang, sore. Dengan adanya COVID mau nggak mau kita perlu suplemen tambahan agar kita memiliki imun yang lebih kebal, yang lebih kuat untuk bisa mengatasi virus corona ini gitu kira-kira seperti itu. Kalau kita anggap bahwa nafsu ini saat ini bermutasi dalam berbagai macam bentuk di dunia saat ini, tentu kita juga harus memiliki formulasi tambahan agar kita bisa mengendalikan berbagai bentuk ya, perwujudan daripada nafsu saat ini. Jadi kalau dulu nafsunya paling orang pengennya apa korupsi, sekarang ternyata lain lagi pengennya kan gitu. Perlu alat-alat yang lebih canggih untuk mengatasinya. Nah, apa kira-kira alat canggih itu kita simak sloka yang ke-42. Sloka yang ke-42, jadi sloka ini sangat indah sekali. Ya. Indriyani paraniyahur. Ya. Indriyani paraniyahur. Indriye biak paramana. Indriya biya paramana. Manasastu para budir. Manasastu para budir. Yo bude parantas tusah. Yo Buddha parantas tusah. Disebutkan bahwa ya, indria-indria itu sesungguhnya memiliki sifat yang lebih halus, yang lebih kuat daripada alam prakerti, dan maksudnya daripada tubuh fisik kita ini. Lebih kuat dari indria adalah pikiran. Jadi yang lebih kuat daripada indria adalah pikiran. Yang lebih kuat daripada pikiran adalah budi atau kecerdasan. Dan yang lebih kuat daripada kecerdasan adalah dia, sang hawa nafsu. Jadi yang paling kuat nih hawa nafsu. Kama itu lebih paling kuat. Ya, ini jarang kita ketahui. Jadi kita menganggap hawa nafsu itu tidak yang paling kuat. Jadi justru hawa nafsu inilah yang paling kuat
Di antara ketiganya itu, di antara indria, di antara pikiran, dan di antara kecerdasan. Bayangkan Bapak Ibu sareng sami, sedemikian kuatnya kama itu, ya, yang kalau kita nggak kenali dengan baik, dia akan menggilas kita habis-habisan. Ya, dia tidak akan pernah memberikan kita merdeka. Bahkan di semua segmen kama ini bercokol. Ini kata sloka yang ke-42. Jadi yang paling kuat dari indria adalah pikiran. Yang lebih kuat daripada pikiran adalah budi. Dan yang lebih kuat daripada budi adalah hawa nafsu. Nah, ini justru ini yang harus kita kenali dulu. Jadi itu yang paling kuat. Itu hawa nafsu itu paling kuat. Jadi tanpa kama kita tidak hidup di dunia ini. Kalau yang positif ya. Jadi kalau Bu Putu Sariati nggak punya keinginan, nggak punya kama, nggak hadir di ruangan ini. Ya. Punya manas tahu, kalau nggak punya kama, nggak punya nafsu yang positif, nggak ada di ruangan. Demikian juga kita yang lainnya. Jadi yang menggerakkan kita untuk bisa hadir di ruangan ini adalah keinginan. Kama. Tapi kama yang positif. Keinginan yang positif yang akan nanti mengarahkan kita kepada kebahagiaan. Nah, entitas inferior ini dapat dikendalikan oleh entitas superiornya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa indria, ya, kemudian manah dan kecerdasan adalah entitas inferior, maka yang bisa mengendalikan adalah entitas superiornya. Itu maksudnya. Ya, berarti sudah punya gambaran. Jadi yang bisa mengendalikan justru adalah kama itu yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi saya bisa menjelaskan gradasi keunggulan di antara instrumen yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Yang menjelaskan bahwa tubuh terbuat dari material, dari prakrti, dari panca mahabhuta. Lebih tinggi daripada itu adalah 5 indria kita, panca karmendriya kita, dan ya yang membawa pengetahuan, yang menangkap persepsi, rasa, sentuhan, penglihatan, penciuman, dan suara. Nah, di luar indria ada pikiran, ya, ada mano kita. Superior dari pikiran adalah budi itu. Jadi yang lebih tinggi daripada pikiran adalah budi. Dengan kemampuannya untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi bahkan di luar kecerdasan adalah jiwa. Nah, di luar daripada itu ada jiwa. Ada kesadaran murni, ananda maya kosa, ya, yang ada dalam diri kita. Nah, pengetahuan tentang urutan superioritas di antara indria, pikiran, intelek, dan jiwa sekarang dapat digunakan untuk mampu membasmi nafsu itu, seperti yang dijelaskan dalam sloka terakhir dalam adya ini. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sareng sami, jadi yang bisa mengendalikan, yang bisa kemudian mengatasi segala gejolak ini adalah kesucian, kemurnian dari jiwa itu sendiri. Jadi keinginan ini yang kemudian harus kita besarkan. Bagaimana caranya agar jiwa ini kemudian memiliki keinginan, kerinduan yang dalam, kerinduan yang begitu besar agar kita bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi ini harus setiap hari, setiap saat kita bangunkan. Ya, tidak hanya membangunkan indria kita, tidak hanya membangunkan pikiran kita, tidak hanya membangunkan budi kita, tapi bagaimana kemudian kita kesadaran jiwa, membangunkan kesadaran jiwa ini agar memiliki keinginan yang besar. Ini yang harus kita miliki. Jadi tanpa itu kita akan sangat sulit maju secara kerohanian. Melangkahkan kita di arah kebenaran itu akan sangat sulit. Jadi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, saya memiliki keyakinan bahwa kita semuanya digerakkan oleh jiwa-jiwa yang murni. Jika kita mau meluangkan waktu untuk mendiskusikan hal-hal yang orang lain jarang mau. Sekarang orang lebih senang ya mendiskusikan hal-hal yang ampura banget ya. Saya mengikuti beberapa kegiatan media sosial Zoom gitu misalnya. Ya, jadi kalau kegiatan-kegiatan yang ampura provokatif itu, waduh pesertanya sampai nggak kekurangan, sampai kehilangan ruangan. Ya, sampai nggak ada space. Mereka komplain kok udah nggak cukup dan sebagainya.
Ya, tetapi ketika ada hal-hal yang sifatnya rohani, sifatnya positif, jarang ada yang mau. Itu saat ini gitu. Jadi karena mereka menganggap wah ini enggak kurang bombastis gitu. Ya, saya mengatakan saya ingin mengajak bahwa kita perlu juga menjadi orang yang berbeda dengan orang lain ya. Kita harus berani mengambil sikap. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan milu-milu tuung orang Bali bilang atau beriok siu gitu ya. Kita harus bisa menjadi bebek. Ada kidung Bali ya. Bebeknya putih jambul maka berngajengang nginang. Maka kaja kangin itu ya masih leman. Jadi itu ya tuun makejang. Jadi beriak-beriuk masih leman. Jadi kita harus bisa seperti itik yang berwarna putih itu kemudian pergi ngajeng-anginan. Kaja pergi ke arah utara dan ke arah timur. Jadi arah-arah hulu, arah-arah kesucian. Arah-arah yang lebih tinggi. Ya. Kemudian kita turun di sana bersama-sama. Beriak-beriuk masih leman. Jadi di sanalah kita akan memiliki kesempatan untuk menyucikan. Beriak-beriuk masih leman. Jadi masih leman artinya menyucikan diri. Hanya pada ke arah itu, ke arah hulu, kita akan dimungkinkan untuk bisa menyucikan diri kita. Jadi jangan ikut-ikutan saat ini, ya, apalagi di dunia digital, ya, hal-hal yang akan menyebabkan kita tidak bisa menjadi bebek yang putih itu. Kalau hewan saja bisa melakukan itu, kenapa kita tidak? Ya saat ini terus terang aja saya sendiri ya banyak juga yang ingin mengajak menjadi orang menjadi ya ikut ya provokatif, ikut dan lain. Tapi ya karena kita masih diberikan kesadaran, ya tentu kita berusaha untuk menghindarinya agar tidak terjebak di dalam dunia-dunia seperti itu. Saya kira ini yang perlu kita tangkap dari sloka yang ke-42, bahwa kita masih diberikan jiwa oleh Tuhan. Itu yang harus kita kenali lebih jauh. Bapak Ibu sareng sami, di adia yang ketiga, di sloka penutup. Sloka 43, jadi adia 3 ini ada 43 sloka. Kemudian di sloka ke-43 ini, kita diberikan sloka yang sangat indah. Nitulnya ada di sini. Ewam budeh param butua. Samsta biatman nam atmana. Samsta Jaya satru mahabahu. Kamarupam durasadam. Mengetahui bahwa hawa nafsu itu lebih kuat daripada kecerdasan, maka setelah menguasai diri melalui sang diri, wahai Arjuna yang berlengan perkasa, bunuhlah musuh yang tidak terkalahkan dalam bentuk hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu sareng sami, ya, yang harus kita lakukanlah menguasai diri dengan sang diri. Nah, ini kata diri dan sang diri. Diri ini mengacu kepada tubuh fisikal kita, gitu ya. Diri ini mengacu kepada tubuh fisikal kita, dan sang diri itu yang dimaksudkan adalah jiwa kita. Jadi kita harus menguasai tubuh kita, ya, fisik, mental, kita dengan spiritual, dengan jiwa kita. Jadi sebagai kesimpulan di dalam sloka ini, Sri Krishna menekankan bahwa kita harus membunuh musuh yang disebut nafsu ini melalui pengetahuan tentang diri. Bapak Ibu sareng sami, apa yang Bapak Ibu kita lakukan sampai seri yang ke-41 ini, ya, dari adia yang pertama sampai adia yang ketiga sloka 43 ini,
adalah dalam rangka untuk mengetahui, untuk dapat menguatkan pengetahuan tentang diri kita yang sejati. Itu sesungguhnya poinnya. Jadi tidak saja hanya sekedar mengenal sloka, tidak saja hanya sekedar membaca sloka, tidak saja hanya sekedar agar kita dikatakan beragama. Tetapi jauh lebih daripada itu, bahwa apa yang kita lakukan sampai seri ke-41 ini dan akan berlanjut adalah dalam rangka agar kita memiliki pengetahuan tentang diri kita yang sejati. Siro yo ingsun, ingsun yo siro, kata orang Jawa. Who am I? Siapa diri saya? Itu sesungguhnya saripati daripada pembelajaran kita sampai seri 41 ini. Karena jiwa adalah bagian dari Tuhan. Jadi Atman, Brahman, Aikyam. Dalam Buana Kose dikatakan, Buana Agung kalawan Buana Alit tunggal ike. Jadi antara Buana Agung dan Buana Alit sesungguhnya itu adalah satu hakikatnya. Nah, karena jiwa dan Tuhan itu satu, maka hanya yang satu inilah yang akan bisa mengendalikan ekses efek yang ada di luaran. Ini penting, ya. Jadi apa yang kita diskusikan sesungguhnya adalah untuk itu. Maka jiwa ini tentu memiliki sifat yang sama dengan Tuhan itu sendiri. Dengan demikian, kebahagiaan ilahi yang kita cari hanya bisa dicapai dengan menggunakan subjek yang ilahi juga. Sedangkan objek duniawi, ya, yang merupakan benda-benda material, tidak akan pernah bisa membawa kita pada jiwa yang sesungguhnya. Ya. Di luar daripada jiwa itu hanya akan menciptakan, memperbesar kama itu sendiri, keinginan-keinginan sendiri. Jadi jiwa itu tentu murni, dia tidak akan, sifatnya hanya satu, kesucian. Tidak lagi ada pengaruh kama yang ada mempengaruhinya. Dia hanya bisa dikooptasi saja. Nah, kita harus mengerahkan dan melatih kecerdasan kita untuk berpikir dengan cara ini. Dan kemudian menggunakannya untuk mengendalikan pikiran dan indera kita. Jadi, jiwa ini harus kita gunakan untuk melatih wiweka kita, melatih budi kita. Ketika budi kita terlatih dengan baik, maka di saat yang sama pikiran dan indera kita akan bisa kita kendalikan. Nah, ketika ketiga-tiganya bisa kemudian terlatih dengan baik, di saat yang sama kama yang negatif itu akan kehilangan buahnya. Jadi sama dengan ketika antibodi kita bagus, maka semua penyakit tidak akan mampu mempengaruhi kita. Ya, saya pernah bercerita kepada Semeton Titi yang ada di Bekasi. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Ya. Ketika tubuh kita sehat, imun kita bagus, ya. Mau hujanan begadang gimana pun kita tidak akan pernah sakit. Ya. Tetapi kalau imun kita tidak sehat, ya, baru kena angin pagi saja sudah meriang badannya. Kan gitu Pak Mangku kalau nggak salah ya. Kita pernah mengalami itu. Ya. Begitu imun kita bagus, jiwa kita sehat, saya ajak Pak Mangku ini 3 hari, saya ajak Pak Mangku ini ke Baduy Dalam tanpa bekal gitu ya. Jalan kaki, menyusuri gunung dan lembah, tidak makan gitu. Sehat semuanya gitu. Karena jiwanya sehat. Saya pernah mengalami dengan Pak Mangku itu seperti itu. Pak Mangku Gedeyase, Bu Made Mariadi, saya ajak ke Baduy. Ya, tidak ada persiapan apa-apa. Tapi kita memiliki jiwa yang sehat, jiwa yang sangat ya murni pada saat itu, sehingga kita bisa lampaui Baduy Dalam itu dengan jalan kaki tanpa bekal. Ya. Dan saya pernah mengajak ibu-ibu seperti Banten untuk mendaki Gunung Padang di Ciwidey. Nggak ada persiapan apa-apa juga, gitu ya. Ya, nggak ada persiapan apa-apa. Kita hanya modal bahwa memiliki keyakinan yang kuat, jiwa yang murni, sehingga kita bisa mengajak ibu-ibu. Ya, kalau saya pikirkan itu rasa-rasanya kalau diajak sekarang, kalau jiwanya nggak sehat, nggak ada yang mau lagi. Ya, saya yakin itu kalau ada ibu-ibu sekarang mau naik lagi ke Gunung Padang yang di Ciwidey itu.
Kalau jiwanya nggak murni. Ya, kalau Bu Nyoman mau lagi katanya. Ya. Saya dulu ngajak Pak Gedeyase. Saya tahu Merapi itu pada saat itu ditutup karena gunungnya sedang meletus. Tapi kita memiliki jiwa yang murni untuk berdoa ke sana ke Kaliurang. Kita naik, nggak ada yang berani nyetop. Bayangin nggak itu? Jadi saya ini contoh-contoh real yang saya katakan bahwa ketika jiwa kita murni, maka halangan di luar itu akan mampu kita atasi. Ya. Saya tahu memiliki bagaimana kemudian Pantai Ngobaran katanya berbahaya. Tetapi ibu-ibu udah asik aja melukat di sana karena jiwanya murni. Ya. Orang lain mikir-mikir, wah Bapak kok berani sekali mandi di Pantai Ngobaran yang ombaknya di atas 3 meter. Tapi kita santai saja melukat di sana. Begitu kira-kira yang ingin yang sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu bahwa jiwa yang murni itu akan mampu mengalahkan ketakutan, mengalahkan keinginan-keinginan rendahan yang lain. Nah, ini ditegaskan di dalam kata Upanishad. Ya, Atmanaguam ratinam widi sariram rata mewatu. Udim tu saratim widi manah praga hamewaca. Indriani hayanu purwisayan sayan stesu gocaran. Atma indriya mano yuktam bokte tia kurmanisina. Jadi kata Upanishad mengatakan demikian. Ya. Ada sebuah kereta yang ditarik oleh 5 ekor kuda. Ya. Kuda-kuda memiliki kendali di mulut mereka yang ada di tangan seorang kusir. Seorang penumpang duduk di belakang kereta. Idealnya penumpang harus menginstruksikan kusirnya yang kemudian harus mengontrol kendali dan membimbing kuda ke arah yang benar. Namun dalam kasus ini penumpang telah tertidur sehingga kuda-kuda itu bergoyang. Jadi kalau kita ingat kisah bagaimana kemudian Sri Krishna menjadi kusir daripada Arjuna. Kemana kuda kereta itu akan diarahkan? Itu menunggu perintah daripada bukan sang kusir, tapi menunggu perintah Arjuna. Ya, Arjuna yang antarkan aku ke tengah. Antarkan aku kemana. Jadi penumpang yang harus mengarahkannya. Bukan kusirnya yang mengarahkannya. Nah, hidup kita. Jadi siapakah penumpang itu? Adalah sang jiwa. Lalu bagaimana kalau jiwa kita tertidur? Di saat ya, itulah kemudian lapisan badan kita. Ya, ana maya kosa kita. Mano maya kosa kita. Jenana maya kosa kita. Dan prana maya kosa kita akan bergoyang. Akan tidak seimbang dianya. Hanya ketika jiwa kita melek, hanya ketika jiwa kita sadar, maka keempat lapisan badan itu akan bisa dikendalikan dengan baik. Kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Ibu Saransani. Mudah-mudahan inspirasi ini kembali ya mengajak kita untuk kembali lagi ngelingang raga gitu ya. Eling ring sarire, eling ring raga. Yang kira nih ke Bapak Ibu Saransani sebagai penutup daripada dia yang ketiga, sloka 43 ini bahwa kita harus kembali mengenali diri kita lebih dalam, yaitu jiwa kita. Nah, sebagai penutup dari sloka niki, seperti biasa, agar apa yang kita perbincangkan dari sloka yang pertama sampai sloka 43 ini mendapatkan tuah dari beliau yang mengujangakan ini kepada Arjuna, dan anggaplah pada ini kita adalah Arjuna itu sendiri. Mari kita tutup sloka ini, adhyaya ini dengan doa bersama. Okay? Bersama-sama untuk mengakhirinya. Om Tat Sat iti Srimad Bhagavad Gita Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade Karma Yogo Nama Trityo Adhyaya. Om Santi 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 Om. Atur suksema yang kembalikan kepada Haji Dewa. Atur suksma Mangku. Sami-sami. Susmo Pemangku Danu, akhirnya pembahasan soal adhyaya 3 sampai dari sloka 1 sampai 43 sudah selesai. Bapak Ibu sekali lagi diingatkan untuk mengisi link absen yang ada di grup chat supaya Bapak Ibu semua bisa dapat sertifikat nantinya karena sudah lulus adhyaya 3. Seperti itu kira-kira.
Yang di sini ada Silakan kalau Bapak Ibu yang banyak ingin bertanya. publisher yang hadir hari ini. Ada Beli Jati, beliau juga sering membahas bagi kita. Ada Haji Dewa, ada Haji Dewa. Ya, silakan Pak Udah angkat Dewa. tangan beliaunya. Saya setuju. Siap, Haji. Ya, itu silakan Ini Pak. karena Adiaya 3 berakhir, kayaknya perlu ngasih tanggapan sedikit. Ada Haji. Jadi kalau secara keseluruhan kita lihat begitu sungguh-sungguhnya Krishna menjelaskan kepada kita tentang keterbatasan dari pikiran dan kecerdasan kita ya. Kalau yang lihat dari yang BG 340 nih Ki, cukup terdengar nggak suara Tiang Puro nih Ki? Jelas, Ki, jelas. Yang 340 nih kok menunjukkan keterbatasan dan pengaruh dari indria, pikiran, dan kecerdasan. Ketiganya bergerak pasti berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui atau persepsi yang muncul dari analisa pikiran dan intelek, apakah dia dari membaca atau dari pengalaman orang lain. Nah, selama ketiganya dibiarkan bergerak sendiri, maka hal baik yang dilakukan pun, jadi perbuatan baik kita, subha karma kita, itu akan mengikat sang diri. Bisa juga malah menjerumuskan ya. Tidak hanya sekedar mengikat tapi juga bisa menjerumuskan gitu. Artinya kebaikan yang dibuat hanya akan menimbulkan pahala yang membawa kita sampai di surga karena ikatan pahala, bukan moksa. Ini sudah dijelaskan di sini dengan sangat gamblang. Sementara tujuan hidup kita itu kan moksa dan kembali kepada Tuhan seutuhnya itu, atau menyatu kalau menurut kita secara umum. Nah, kemudian di 341 itu lebih keras lagi mengingatkannya gitu. Kita bisa kendalikan indria, tapi yang utama itu adalah untuk membunuh hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini kalau di kita kan bukan sekedar kama, tapi sadripu, yang kemudian di dalam Bhagavad Gita itu secara tegas dikunci di 3 hal, yaitu kama, kroda, dan loba. Nah, ini sebagai pintunya neraka gitu. Dan pengendalian indria itu oleh yang 2 dari pikiran kita, karena kita ingin berbuat baik terus, biasanya kita berusaha untuk mengendalikan indria, termasuk dengan kecerdasan kita yang memahami mengapa kita harus mengendalikan indria, itu buahnya tidak akan mampu, tidak akan cukup untuk membunuh hawa nafsu, tapi dia cuma bisa menahan, atau mengendalikan itu jadi menahan. Nah, yang namanya menahan kan tergantung latihan kita. Gitu. Kalau kita banyak latihan, banyak kita bisa menahan. Kalau jarang latihan, jangan-jangan mau dibilang menahan malah kita yang dilibaskan gitu. Jadi menahan itu dia batasannya sebatas seberapa kita berlatih. Nah, yang namanya menahan bukan membunuh hawa nafsu, maksudnya bukan meniadakan dia, bukan menidurkan atau mematikan gitu apalagi. Itu di 341 jelas sekali kemudian di 342 342 ini pemungkasnya, benar ya 342 apa 343 gitu. Itu menunjukkan bahwa hawa nafsu itu melebihi dari ketiganya. Ini jelas sekali kalau yang namanya melebihi dari indria, apalagi prakerti yang cuma tubuh fisik gitu ya. Indria, kemudian juga terhadap pikiran, terhadap kecerdasan kita, intelektual kita. Jadi kalau orang yang cukup angkuh dengan IQ-nya yang bisa sampai 300 itu berapa gitu ya. Nah, ini di sini ini dikatakan bahwa tidak punya kemampuan untuk membunuh hawa nafsu. Jadi jangan maksa diri menggunakan itu semua untuk berpikir kita bisa membunuh hawa nafsu. Kita nanti akan terjebak cuma di soal menahan. Jadi di sini jelas hawa nafsu itu lebih kuat dari ketiganya. Nah, di sini bersyukur juga disebutkan di 43 ya, yang belum tulis 43 tapi tadi sempat baca bahwa ada keterkaitan dengan jiwa.
jiwa kita. Itu. Dan di sana disebutkan juga ada untuk memurnikan, menyucikan jiwa. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kalau kita pikir jiwa kita sudah terlalu banyak kotoran karena reinkarnasi berulang-ulang sampai ribuan kali, itu sudah cukup kotor. Bagaimana caranya menyucikan atau memurnikan jiwa itu agar kita bisa mengalahkan hawa nafsu? Kan ini pertanyaan besarnya yang perlu dijawab itu. Karena segala macam bentuk sadhana yang muncul dari buah pikir seperti tadi, dari kecerdasan, dari buah pikir, apalagi dari menikmati indria, itu tidak cukup mampu untuk menyucikan jiwa kita. Kalau seandainya cukup mampu, semua orang sekarang pasti sudah suci gitu. Kita bisa lihat dari fenomenanya aja bahwa sadhana yang dilakukan, apalagi cuma dilakukan oleh masyarakat umum, itu tidak cukup bisa mendongkrak kualitas kesucian dari jiwa dan jiwa kita gitu lah. Karena di sini bahasanya cuma jiwa ya, saya nggak tambahkan yang lain. Jiwa kita untuk mengalahkan hawa nafsu. Gitu. Kita bisa lihat fenomenanya di masyarakat, jebakan dari kama, jebakan dari kroda, dan jebakan dari loba itu orang sekarang lebih kenalnya sebagaikan jebakan Batman gitu lah. Kayaknya kita sudah bisa bersihin nih, ternyata malah kita terbenam, malah kita dibenamkan gitu. Nah mungkin Niki aja yang bisa yang berikan tanggapan agar nanti betul-betul dalam pikiran lagi nih, pikiran kita untuk mencari tahu sebenarnya apa yang bisa memurnikan atau menyucikan jiwa kita sampai bisa mengalahkan hawa nafsu, bukan menahan, bukan mengendalikan. Matur suksemo. Suksema Tuh Haji. Luar biasa sekali. Itu yang kira Bapak Ibu sareng sami, apa yang disampaikan oleh Haji Dewo tadi sangat luar biasa sekali bahwa pertanyaan beliau masih menyisakan pertanyaan untuk kita semua. Yang kenang caranya jiwa ini apa tetap suci. Nah, itu persoalan. Jadi itu pertanyaan yang akan nanti kita temui ya, nanti setelah slok Adya yang ketiga ini, di Adya yang keempat dan selanjutnya Krishna akan Bhagavad Gita akan memberikan kita jalan keluarnya. Nanti di sana akan ada terkait dengan memurnikan yang di luar, tekniknya ini, memurnikan pikiran, tekniknya ini, memurnikan kecerdasan, tekniknya ini, sampai nanti kita akan menemukan teknik bagaimana memurnikan jiwa. Ya salah satu mungkin bocoran saja gitu. Nanti kita akan temukan di Adya yang berikutnya. Ya mudah-mudahan teman-teman masih tetap semangat untuk menyelesaikan 18 adhyaya ini karena kita akan menemukan nanti toolnya. Jadi roadmap-nya akan diberikan nanti oleh Bhagavad Gita ini. Ya salah satunya yang paling murni gitu ya, yang paling sangat sederhana sebenarnya adalah bagaimana kemudian pada saat kita setiap hari, ya ini ampura banget. Jadi saya bilang ini mengalami. Jadi sering sekali kita melakukan sadhana kerohanian, ya, tidak mengalami, tidak hadir seutuhnya gitu. Bahasa Tiang itu tidak hadir seutuhnya, hanya sekedar hanya untuk ya sembahyang ya sembahyang. Contoh sederhananya gitu, muspe ya sekedar datang muspe, nyakupang tangan, pakai bunga, pakai kuangen dan lain sebagainya, pakai biji metirte. Tapi kemudian kita tidak, itu belum menyentuh esensi yang paling dalam. Jadi istilah dalam bahasa Bhagavad Gita, kita tidak hadir seutuhnya di dalam apa yang kita lakoni. Jadi kita sering sekali masih melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya parsial atau terkotak-kotak. Jadi kita masih menganggap ini hanya sebatas contoh sederhana saja, misalnya yang paling sederhana nanti diujangan oleh Bhagavad Gita adalah bagaimana kemudian menyadari Tuhan itu, menyadari jiwa itu hadir pada setiap tarikan dan hembusan nafas. Sederhana. Jadi orang Bali bilang ngerane sike. Nanti begitu di dalam adhyaya tentang yoga, bagaimana kemudian memurnikan jiwa itu adalah dengan duduk, katanya dengan sikap yang sempurna,
dengan badan yang tegak lurus, mengarahkan semua indria kepada ujung hidung, kemudian merasakan jiwa itu masuk dan keluar melalui nafas dengan aksara suci aksara Omkara tadi. Bahkan nanti ada yang lebih ekstrim bagi para yogi, menutup ke-9 jalan lubang. Jadi 9 indria itu harus ditutup. Nah, ini tentu kan perlu teknik. Bagaimana caranya menutup indria ke-9 ini? Kalau nutup mata mungkin bisa, tapi menutup telinga itu paling sulit. Lagi bagaimana tekniknya menutup telinga agar nggak mendengar? Nah, itu kan perlu teknik. Nanti kita akan kenali, Aji, di dalam hadiah berikutnya. Itu toolnya sebenarnya sudah ada. Tinggal kita memang mau meluangkan waktu, meluangkan diri untuk terus mendiskusikan Niki. Itu yang kira Niki mantan tidak akan berani berkomentar. Saya setuju pada Haji Dewa bahwa seperti kata sloka 42 tadi bahwa kama itu lebih besar, ya. Ini yang harus disadari, sedemikian kuatnya kama itu. Makanya kata Haji Dewa tadi, jangan pernah sombong gara-gara memiliki kecerdasan indriawi, apalagi memiliki kecerdasan pikiran, apalagi merasa dirinya sudah bijaksana. Ini tentu harus kita hindarkan. Semakin halus yang menjadi pencetus kama ini, maka akan sangat sulit kita kenali dan tentu akan sangat sulit kita mengendalikannya, apalagi tentu akan menjadi sangat sulit untuk kita mengeliminasinya. Yang kira Nike, yang kembalikan kepada Semeton Sarang Sami Sani Siasa. Kalau nggak salah ada Blimade Sujati dari NTT, masih ada nggak di ruangan? Blimade Sujati masih ada di ruangan nggak? Beliaunya sudah left kalau nggak salah. Beliau juga sering membahas Bhagavad Gita. Nggih, ada Beli Sadu yang baru. Harus Beli Sadu, saya minta sepatah dua patah pesannya nih. Ya, swastiastu Lumangku. Swastiastu, harus Beli Sadu. Ya, yang cuma share ya. Mungkin apa namanya, hidup ini kan kita selalu terlahir berulang-ulang itu. Jadi setiap kehidupan itu, setiap kita numitis itu, kita seperti bersekolah kalau kita menjalani apa namanya kehidupan spiritual ya. Jadi hidup itu seperti sekolah. Mungkin kehidupan lalu kita sampai kelas 9. Nah, di kehidupan ini mungkin kita akan melanjutkan apa yang pelajaran kita yang dulu kita dapatkan saat kelahiran terdahulu. Jadi kita mulai lagi di tingkat 9, di grade 9, dan kita akan lanjutkan. Jadi pelajaran spiritual atau yoga yang kita dapatkan di setiap kelahiran itu tidaklah sia-sia. Apa yang kita lakukan, kehidupan spiritual yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Akan membawa kita hidup lebih baik di kehidupan yang akan datang. Seperti itu yang mungkin yang saya dapat pelajari dari Bhagavad Gita, bahwa jangan merasa sia-sia untuk belajar yoga spiritual. Seperti itu Mangku. Matur suksema. Suksema Beli Sadu. Yang kira Nike sangat bagus sekali bahwa apa yang sudah menjadi pencapaian kita pada kehidupan ini tentu merupakan perjuangan yang sangat luar biasa, dan apa yang kita lakukan ada yang bentuknya pengulangan, kita akan mengulang kembali pada kehidupan ini, dan tentu ada juga perlu yang memang harus kita tingkatkan bersama-sama. Ada yang harus kita ulang, repeating, jadi kemudian ada juga kita harus review, harus kita kita evaluasi kembali, dan tentu ada juga yang harus kita perjuangkan. Nah tentu kalau sampai saat ini, kalau sampai hari ini kita sampai mencapai pencapaian seperti hari ini, tentu adalah merupakan pencapaian yang luar biasa. Ya, harapannya agar jangan sampai kemudian pencapaian ini justru tidak menyebabkan kita terjatuh, gitu. Karena sering sekali justru kejatuhan itu bukan karena penderitaan. Jadi sering sekali kenyamanan, ya,
pencapaian, kebanggaan itu justru akan sering menjatuhkan kita. Jadi untuk itu yang tetap mengajak kepada kita semuanya, diri saya terutama, untuk lebih mawas diri, hati-hati terhadap segala bentuk pencapaian. Tadi sudah diingatkan oleh Haji Dewa. Jadi bahwa pencapaian, kecerdasan indriawi, manah dan budi ini tidak menjadi jaminan kita untuk mencapai realisasi diri. Ini yang harus kita kenali. Kira-kira sangat setuju, beli sadu, selamat bertugas di balik papan. Ini kira-kira nih ke, mungkin sementara yang lain ada Pak Komang, saya belum dengar suaranya Pak Komang Wiran. Haris, Pak Komang. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Komang. Oke, mohon maaf Niki dalam perjalanan soalnya sambil ngikutin Niki. Niki yang ini apa namanya mau bertanya, kan dalam diri setiap orang bahkan setiap makhluk itu ada atmanya. Sifat-sifat atma itu kan sama dengan sifat Tuhan. Tetapi kenyataan perbuatan kita kan tidak sama dengan Tuhan. Itu ada penjelasan mengenai Pancamaya Kosa, namun mungkin perlu dijelaskan lebih dalam oleh Pak Mangku, bagaimana caranya kita bisa menghapus atau istilah minggu lalu itu mengelap begitu kaca yang tadinya burem menjadi apa namanya menjadi cerah kembali sehingga sifat-sifat atma itu bisa kelihatan kembali. Nah, itu tentu berhubungan dengan Pancamaya Kosa atau 5 hal yang bisa mempengaruhi sifat manusia sehingga tidak sama sifatnya dengan Atman. Ini mungkin perlu penjelasan Pak Mangku. Ya, suksema. Suksema Pak Komang, hati-hati ring margi, mogi selamat rahayu. Tiang mungkin nggak jawab dulu. Sementara yang lain, yang kembali ada Bu Putu Sariati, yang lihat ada siapa nih lagi yang penglingsir yang sekiranya harus memberikan kami insight. Ada Bu Ayu kalau nggak salah, Bu Ayu di Bandung kalau nggak salah. Beliau sudah menjadi sulinggih mungkin kalau nggak salah. Ampura ide beranda nuna sampura. Apa beliau monitor nih? Beliau sudah mendikse kemarin di Bandung kalau nggak salah. Oke, sementara yang lain mungkin Bu Komang Yuliani bisa memberikan kita insight dari pengalaman beliau. Haris, Bu Komang. Bu Made Mariadi ada? Haris, Bu Made. Bu Made ada? Enggak ada beliaunya. Sementara Sani Siosan silakan yang mau sharing. Kita di sini semuanya sharing. Haris, yang persilakan untuk menggunakan mikrofonnya. Bu Nyoman mungkin, Bu Nyoman, Bu Giri ada di ruangan. Oh, ide Pak, ide Perdana bilang headset tidak support. Pak Wahyu monitor Pak Wahyu. Pak Mangku Gede Yase, Banten Kanten. Sasidu Pak Mangku Gede. Om Swastiastu. Raris Pak Mangku, Raris. Nah, ini beliaunya pengisar kita. Ampuro tiang ten
Kan yang tidak menambah, cuman menambah pertanyaan malah nih Jerman. Tapi Niki yang tiang tanyakan itu adalah mengenai penyucian Atman yang bersemayam di dalam diri. Itu yang tiang mau tanyakan. Seperti yang Mangku ketahui, kita masih rutin melaksanakan japa mantra tiap hari Kamis sore Ring Puro Agung Tirtiobuana bersama teman-teman Napi Istana Serati Banten sama ibu-ibu atau bapak-bapak sane Benten Negalah nyarengin gitu. Dalam tahapan pelaksanaan itu, seperti Mangku Danu ketahui, kita mencantingkan aksara suci Om Karo sebanyak 21 kali. Yang terakhir yang tiang tanyakan, di dalam mencantingkan aksara suci Om Karo adalah fungsinya untuk menyucikan Panca Mahabhuta, Panca Karmendya, Panca Budi Indriya, Panca Maya Kosa. Yang terakhir yang tiang mau tanyakan, bukankah Atman itu sudah suci? Kenapa disucikan lagi sekalipun Atman itu bersemayam dalam diri beliau yang Atman itu yang menuntun kita untuk melakukan atau melaksanakan kebaikan. Tetapi kenapa disucikan lagi? Niko. Terus salah satu barangkali mungkin bisa ditambahkan penjelasannya. Yang ada salah persepsi sedikit mengenai Niki yang dimaksud dengan membunuh hawa nafsu. Kalau hawa nafsu disebut dengan salah satu diambilnya adalah sadripu, ampura Niki, tiang pribadi, sepertinya kata membunuh tidak sesuai. Karena kelengkapan manusia dalam kehidupannya adalah sadripu itu. Yang menurut tiang, menaban salah, ampura, mohon dikoreksi. Yang utama, sadripu adalah dikontrol. Iriati bisa dibalik artinya, dibalik Mas Saryono bisa dibalik artinya. Iriati kepada seseorang yang sukses, kemudian kita nyakitin dia tidak cocok. Tapi iriati bagaimana dia bisa sukses, kemudian kita mengikuti jalannya dia untuk bisa sukses, itu kan iriati juga, tapi kriterianya adalah iriati yang positif. Nah, kalau kata-kata membunuh hawa nafsu, ampura nih, tiang rasanya kurang setuju, barangkali Mangku Danu bisa menjelaskan hal itu. Yang tiang lebih setuju adalah mengontrol hawa nafsu itu. Kita lebih setuju kalau seandainya hawa nafsu yang merupakan kelengkapan kehidupan kita itu dikontrol keberadaannya, kegunaannya gitu. Karena siapa nggak bilang kalau anak kita luar biasa nakalnya, marah perlu kok di situ. Kroda kita perlu kepada anak kita, asal marah itu pada tempatnya. Tapi kalau kroda dihilangkan apa saya kayak panak atau terserah, karena kita membunuh marah kita gitu. Demikian juga kamu kita kalau ampuro, kalau saya bilang nafsu birahi sudah kamu nggak akan mungkin kita punya keturunan kok. Keturunan itu adanya karena kita mempunyai kamu sama istri kita atau suami kita gitu. Kontrol kita dengan siapa kita bisa, dengan siapa tidak bisa. Itu barangkali yang ini mau tanyakan lebih detail semangku. Suksemangku Om Santi Sadisana. Suksema Pak Mangku. Yang kira pemikiran ini sangat luar biasa. Artinya diskusi ini akan justru sangat hidup sekali ya dengan adanya penambahan, pemahaman, review, dan ulasan kita bersama-sama. Pak Komang, ya, tiang kira terkait dengan tadi lagi Panca Maya Kosa, bagaimana kemudian Panca Maya Kosa itu berpengaruh atau bagaimana kemudian kita menyucikannya, ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mangku Gedayasti juga gitu. Yang kita sudah pernah bahas beberapa kali, mungkin yang hanya mengingatkan kembali lagi, mengulang kembali bahwa sarira kita, ya stula sarira kita, suksema sarira kita, dan antahkarana sarira kita itu tentu sangat berkaitan dengan bagaimana kemudian kondisi real daripada Ana Maya Kosa, ya, Mano Maya Kosa, Jenana Maya Kosa, Prana Maya Kosa, dan Wijnana Maya Kosanya. Nah, salah satu saya sampaikan tadi memang ini tentu tergantung bagaimana kemudian kita memberikan asupan
Jadi kualitinya, kualitasnya adalah bagaimana kita memberikan asupan kepada lapisan-lapisan tubuh itu. Makanya di dalam teknik yoga Patanjali, ya karena ini teknik yoga gitu ya, nanti kita akan temukan di hadiah-hadiah berikutnya. Salah satu misalnya untuk merubah energi. Jadi kan banyak hal yang kita bisa lakukan. Oke lah, kaitannya dengan tubuh fisik kita, anamaya kosa kita. Ya tentu pola hidup kita keseharian itu akan sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ya, contoh saja kalau kita makan pedas tentu akan mempengaruhi sistem yang lain. Tidak saja tubuh kita terpengaruh, tapi juga pikiran kita, pencernaan kita. Itu baru satu aspek misalnya. Bagaimana kemudian makanan itu akan mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kehidupan kita. Belum lagi kualitas makanan itu. Belum lagi bagaimana kemudian makanan itu didapatkan. Belum lagi bagaimana proses makanan itu disiapkan. Jadi ada banyak, kalau kita urut-urai ini dengan sangat detail, tentu akan sangat panjang sekali penjelasannya. Tapi paling tidak adalah bagaimana mendapatkan, memproses, menyuguhkan, menikmati, dan lain sebagainya. Itu akan sangat berpengaruh kepada lapisan-lapisan yang lainnya, kepada lapisan pikiran kita. Jadi baru satu aspek. Apa yang kita makan, bagaimana kita mendapatkan makanan itu, bagaimana kita memproses makanan itu, bagaimana kita menikmati makanan itu akan mempengaruhi tidak saja tubuh kita, tapi juga pikiran kita. Dan itu juga akan berpengaruh kepada aspek pengetahuan kita. Dan akan berpengaruh kepada aspek energi yang dihasilkannya. Dan ini tentu akan berpengaruh kepada kualitas kesadaran. Dan itu sangat bertalian sekali. Tidak bisa berdiri sendiri bahwa apa yang kita makan hanya mempengaruhi tubuh fisik saja. Enggak. Itu akan mempengaruhi tidak saja tubuh, tapi juga pikiran, tapi juga pengetahuan, tapi juga energi yang dihasilkan, dan tentu kualitas kesadarannya. Ini yang harus kita sadari. Nah, formulasi yang diberikan oleh Resi Patanjali terhadap pengucapan 21 kali Omkar ini adalah dalam rangka agar kita memiliki stabilizing, kesiapan ketika kita ingin melaksanakan sadhana rohani. Ini adalah teknik yang diajarkan oleh Patanjali agar setiap saat kita bisa meng-cleansing diri kita. Kan itu. Kita perlu meng-cleansing, kalau misalnya handphone kita perlu di-clean dari virus, maka tubuh kita juga perlu di-cleansing setiap hari. Ya ada banyak cara, mana ada Dharma Sastra, maka ada dengan mandi, tubuh dibersihkan dengan air, kan gitu. Tetapi khusus terhadap hal ini, jadi pengucapan Omkara 21 kali, ya, tidak saja akan mempengaruhi, meng-cleansing kesadaran kita, tapi juga akan meng-cleansing semua lapisan tubuh kita, baik ananya, manonya, perananya, jenananya, dan wijenananya. Makanya penting, ini sangat formulasi indah, sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa bagi tiang pribadi ya, yang tidak tahu nanti teman-teman. Jadi mempraktekkan, mengucapkan pranawa suci Omkara 21 kali, tentu saya katakan tadi di awal, di bagian akhirnya Pak Mangku, tidak hanya sekedar mengucapkan. Kan selama ini kan begitu, kita hanya baru sekedar mengucapkan. Makanya saya, waktu tiang masih di Bekasi, tiang selalu pandu 5 Om yang pertama untuk Panca Mahabudha kita. Arahkan begitu mengucapkan Om yang pertama, kita sedang menyucikan unsur pertiwi dalam tubuh kita. Yang kedua, menyucikan unsur air apah dalam tubuh kita. Jadi ucapan Om itu harus kita alami secara totalitas. Baru dia akan memberikan reaksi yang maksimal kepada kelima lapisan tubuh kita. Ini yang harus disadari, tidak hanya sekedar mengucapkan 21 kali tanpa ada keterlibatan kita secara totalitas, jiwa kita nggak ada di sana. Ya, jangan sampai kita mengucapkan Omkara 21 kali, tapi pikiran kita ada di mall, jiwa kita nggak ada di sana. Ini yang sering masih perlu kita koreksi bersama-sama. Yang tidak berani mengatakan siapa yang sudah mampu dan siapa yang belum mampu. Tetapi ini menjadi PR kita bersama-sama. Sudahkah kita kemudian, saya katakan tadi, mengalami secara totalitas apa yang kita lakoni, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Ya. Pertanyaannya, kenapa kemudian pranawa suci Omkara juga kita sentuhkan kepada Atman kita? Itu pertanyaannya kan itu. Jadi tentunya
kita perlu Pak Mangku, perlu kembali lagi seperti tadi, membangkitkan kembali kesadaran itu. Kesadaran jiwa itu harus dibangkitkan kembali. Tentukan Om Kare yang terakhir, yang ke-21 kali adalah merangka agar ya, Atman itu kembali bangkit dan sadar mengetahui jati dirinya gitu. Karena kan ada istilahnya jiwa itu tidur gitu. Seperti kata Upanishad tadi. Bayangkan kalau penumpangnya itu tidur. Nah, ketertiduran inilah karena mengapa kok bisa jiwa kita tidur? Karena sedemikian lamanya dia terkooptasi oleh lapisan-lapisan yang ada di luarnya. Oleh lapisan Pancamahabhuta sebegitu kuat cengkeramannya sehingga itu bisa juga ya tertidur, makanya perlu disentuhkan agar dia memiliki kebangkitan. Kalau ini bangkit, kesadaran Atman itu bangkit, maka dia akan memiliki kekuatan yang maha luar biasa untuk bisa kemudian mempengaruhi lapisan-lapisan luar yang lainnya. Yang kira Nike maksudnya Pak Mangku. Kemudian terkait dengan ada istilah membunuh kama. Tentu ini adalah pilihan bahasa Pak Mangku. Jadi kata itu sengaja dipilih oleh Krishna di dalam Bhagavad Gita dalam rangka untuk penegasan bahwa ketika orang hanya seperti kata Pak Dewa tadi, kalau hanya baru bisa dikontrol atau dikendalikan, dia tetap akan datang lagi. Dia akan bisa datang muncul kapan saja. Ketika kita lemah, dia akan menguasai lagi. Dan tentu kita tidak akan pernah bisa mencapai moksha, kata Haji Dewa. Kita akan hanya bermain-main di lana samsara, lahir hidup mati, lahir hidup mati. Nah, Krishna pada saat ini memberikan penegasan bahwa ketika kita memang benar-benar mampu membunuh kama yang negatif ya Pak Mangku ya. Yang mohon disadari nih Pak Mangku, tadi saya sampaikan bahwa ada kama yang negatif dan ada kama yang positif. Yang dimaksudkan oleh sloka-sloka di adia yang kedua, adia yang ketiga ini adalah kama yang destruktif. Jadi kama yang mampu menghancurkan kesadaran kita. Ya itu sadripu. Ya, sadripu juga tanda petik kan itu kan kita bilang musuh kan. Tapi ada kama-kama positif. Saya bilang keinginan untuk bertemu Tuhan juga kama, tapi itu kan kama yang positif. Ya, tadi berarti kan tidak semua kama yang harus dibunuh. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksudkan dalam sloka 42 tadi adalah bagaimana kemudian kita mampu mengeliminasi kama yang mendestruktif kesadaran jiwa kita, kesadaran diri kita. Itu yang dimaksudkan. Jadi bukan semuanya. Jadi itu mohon disadari. Jadi pilihan itu sengaja dipilih oleh Krishna agar kita memiliki ketegasan bahwa saya harus tegas, tidak boleh ragu-ragu gitu loh. Dewa tadi sudah mengatakan kalau kita hanya sekedar mengendalikan, mengontrol, ya kita tidak akan bisa maju. Sama seperti Pak Mangku. Ya, Pak Mangku sudah mampu membunuh bahwa Pak Mangku ketika mendeklarasikan diri, saya tidak akan makan daging gitu misalnya. Berarti kan Pak Mangku sudah mampu membunuh keinginan untuk tidak makan daging itu. Sehingga Pak Mangku lakoni. Akhirnya tidak makan daging kan gitu misalnya Pak Mangku. Itu salah satu bentuk yang saya katakan Pak Mangku bisa membunuh keinginan untuk tidak makan daging. Itu salah satu contoh. Saya bilang itu adalah pencapaian yang luar biasa bagi mereka yang ingin bisa melakukan. Misalnya ada orang misalnya saya akan berhenti merokok. Jadi keinginan yang tadinya dia merokok, kemudian dia membunuh keinginannya untuk tidak merokok lagi. Dan itu adalah pencapaian yang luar biasa. Yang saya contohkan hal yang sangat sederhana seperti itu. Ya, yang kira itu yang dimasukkan Pak Mangku. Jadi tidak serta-merta kemudian kama seluruhnya. Jadi ada kama-kama yang mendestruksi kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan oleh sloka 41 dan 42 tadi yang ditegaskan di dalam sloka ini. Yang kira Niko yang dimasukkan Pak Mangku. Yesus semua Pak Mangku. Semua. Dari semeton yang lain masih ada galah Pak Dewa yang tanya Pak Dewa dulu nih. Sudah 10:30 waktu Jakarta, 10:30 waktu Bali, mungkin dicukupkan dulu sampai sini Pak Mangku ya. Mungkin bisa ketemu lagi di ADIA baru minggu depan di ADIA 4. Mungkin Pak Mangku ada closing statement Pak Mangku. Sukses semua Pak Dewa yang ingatan. Bapak Ibu sareng sami, hari ini bertepatan dengan Buduk Kliwon Pang, hari Pegat Wakan katanya. Ya. Mari kita bersama-sama memiliki komitmen. Komitmen lembaran baru untuk berani mengambil sikap tegas terhadap diri kita. Gitu. Itu pertama.
Jadi jangan dianggap bahwa Budu Kliwon Pegat Wakan ini hanya semata-mata sebatas berakhirnya rangkaian hari suci Galungan dan Kuningan. Di Pegat Wakan ini lembaran baru niki, ya di mana di mana istilahnya buncal balung itu berakhir. Ya, mari kita bersama-sama ya menegaskan diri, memiliki komitmen untuk berani ya strik dengan diri, berani mendesain diri lebih tegas kemana kita akan melangkah pada hari-hari berikutnya. Yang kira nih ke Haji Dewa, suksema, selamat nyambut penjor yang bikin penjor gitu ya. Penjornya udah boleh dicabut gitu ya hari ini. Ya. Dan teman-teman yang sudah punya anak gadis, punya anak remaja, boleh nyari dewasa untuk menikah gitu. Dewasanya sudah dibuka itu. Rumah Demariadi yang sebentar lagi punya mantu, mudah-mudahan acaranya dilancarkan. Oke. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Teman-teman semuanya diberikan kesehatan. Nggih, matur suksema. Nggih, Om Santi Om. Om Santi. Bapak Ibu semuanya. Semua Pak Mangku, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kita hubungi lagi, kita info lagi. Jero Mangku. Sami-sami Pak Wahyu. Jero Mangku nggak mampir Bekasi ke Palembang.